sahabat inspirasi, ini salah satu koleksi dari Pak Edi. Ini luar biasa ya tanamannya. Nah, beberapa orang mengatakan bonsai itu mahal, hobi ini mahal sekali. Tapi coba deh, nanti kita lihat bagaimana Pak Edi Yuwono bisa menjelaskan ke kita apakah memang demikian. Nanti kita akan lihat ya. Selamat pagi sahabat inspirasi, kali ini kami berada di Desa Gogorante, tepatnya di Cafe Bonsai Bosku. Pemiliknya bernama Pak Edi Yuwono. Nah, mungkin ada yang kenal dengan Pak Edi Yuwono ya. Dan menarik di sini, Pak Edi punya hobi mengembangkan bonsai. Dan bonsainya banyak sekali. Dan rupanya dia tidak pelit berbagi ilmu bagi teman-teman semuanya yang pengen budidaya bonsai. Nanti kita akan wawancara beliau. Kita akan tanya-tanya beliau, kenapa sih suka bonsai dan bagaimana kita sebagai kaum muda maupun pemula bisa suka akan bonsai. Itu ya. Nah, ini luar biasa sekali. Nanti kita lihat bagaimana kisah inspiratifnya dari Pak Edi Yuwono. Yuk ikuti perjalanan kami bersama tim inspirasi kita. Dimiliki oleh Pak Edi. Tuh orangnya di sana tuh, mereka sedang santai. Nanti kita akan tanya-tanya tentang hal ini. Gimana ya? Tuh luar biasanya. Ini bisa sudah tahunan. Tuh. Nah, kemarin saya lihat ini ikut lomba. Nah, ini di situ penilaiannya baik sekali, juara harapan 2 tuh. Nah, itu beliaunya Pak Edi masih santai-santai di sini. Nih kita lihat lagi nih di sini. Ini bonsai tahun 2021 kemarin lombanya. Baik sekali penilaiannya. Tuh. Nah, ini kita sambil ngobrol sama Pak Edi. Halo pagi Pak Edi. Pagi, nah ini Pak Edi Yuwono ini orangnya ini. Pak Edi, sejak kapan Pak Edi suka akan bonsai? Ya kisaran 8 tahun yang lalu, Mas. 8 tahun yang lalu ya. Oh, awal mulanya seperti apa sih Pak? Ya awal semulanya ada temen itu yang kebetulan dia sudah lama main bonsai, mau ngadakan kontes, tidak pengalaman dalam dunia kontes. Karena saya sering adakan kontes di hobi yang lain, dia minta artis macam-macam. Rapat-rapat saya diajak, akhirnya suka. terus dikasih souvenir satu. Akhirnya saya tujuh kena virusnya. Oh gitu. Kalau Om, yang paling disuka dari bonsai itu apa sih Om? ya terus terang sebetulnya bonsai itu nilai finansialnya sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Nilai seninya juga tinggi. Berarti harga jualnya tinggi juga ya Om? Tinggi, tapi menuntut kita untuk Sabar, melatih sabar. Justru dengan kita semakin tekun menekuni bonsai, kita kesabaran tuh muncul. Dulu awal-awalnya itu salah satu bonsai saya target 6 bulan setahun. Jadi ternyata setelah kita belajar tekuni, ternyata nggak bisa begitu ya. 2-3 tahun lagi lah gitu. Oh gitu. Tapi dari pengalamannya Om Edi sendiri selama ini dengan bonsai itu secara finansial hasilnya seperti apa sih Om? Kalau peningkatannya luar biasa Mas. Maksudnya itu peningkatan luar biasa. Misalnya kita beli yang sudah programan gitu. Sudah jadi? Belum jadi Mas. Belum. Bahan tapi sudah terprogram. 2 juta ke bawah itu 5 tahun 4 tahun ke bawah ya 10 kali lipat ada. Dulu gitu ya Om ya? Iya. Rata-rata begitu. Saya awal-awal itu dulu ini di teman itu saya punya Oh yang besar itu Om? Ini 3,5 juta suruh ngambil milih 2 di kebun. Terus sekarang? Sekarang kalau yang itu kalau 50 ya lah. Untuk saat gitu ya Om? Ya. Padahal sudah berapa tahun? Sekitar 7 tahun. 7 tahun. Ya itu harus sabarnya di situ Om ya. Ya. Bahkan ini kalau mau nunggu 3 tahun lagi
akar sudah sempurna, terus lubang-lubang itu sudah nutup, itu bubur bisa lebih mahal. Bisa ratusan. Oh, ratusan gitu ya. Tapi gini, ini perlu kita ikut kontes nggak Om? Ya, supaya kalau kontes itu sebetulnya gimana ya? Perlu bagi yang tidak suka ya tidak, itu ya, enggak masalah ya. Kita butuh teman, butuh referensi bonsai yang bagus itu bagaimana, karena gitu ya. Menurut kita bagus belum tentu menurut juri atau yang lain itu bagus juga. Jadi kita harus tetap belajar dari pengalaman orang lain, dari bonsai orang lain. Gitu. Nah, kelebihannya apa? Sekarang kalau bonsai ini kan jarang Om untuk kalangan menengah ke bawah ya. Ya. Sekarang harapan jenengan dalam budidaya bonsai khususnya di Kediri apa sih Om? Sebetulnya keliru ya kalau menengah ke atas. Justru untuk saat ini, suatu contoh, saya barusan mengadakan kontes tingkat regional atau lokal. Itu justru pemula-pemula itu ya dari kalangan bawah. Oh gitu malah ya. Jadi saya kemarin akhirnya bisa melihat potensi kekuatan bonsai yang ada di Kediri. Justru pemain bawahnya banyak. Lah ini yang harus dibina. Bagaimana dia tetap bermain bonsai, berbudidaya bonsai, bisa menghasilkan penambahan pendapatan, jadi satu usaha ekonomi kreatif. Bahkan kemarin ada anak-anak sekarang enggak pas nama SD ya SMP sudah itu mulai suka bonsai, datang kontes bawa satu pot itu daftar. Itu saya marem sekali lihat anak seperti itu. Itu ya. Jadi nanti kedepannya bonsai ini tidak hanya jadi satu hobi tapi juga menjadi ekonomi kreatif gitu ya. Jadi bagi mereka itu yang bonsainya bagus-bagus, kolektor-kolektor itu mereka yang punya duit. Jadi harus didukung dengan mereka-mereka yang budidaya, petani, kalangan kecil ini menyediakan bahan atau bahan setengah jadi. Gitu. Kalau kolektor-kolektor dia maunya ya beli barang yang sudah jadi. Tapi kalau yang pemula nggak perlu seperti itu ya? Nggak perlu. Nggak perlu. Kisaran harga murah kemudian dikembangkan gitu ya. Untuk saat ini Mas, pemasaran bahan bonsai dari mulai cangkokan baru turun maupun yang sampai sudah terprogram itu ramai sekali. Tapi bagi mereka yang menengah ke atas itu misalnya punya bonsai yang prospeknya bagus, mau jualan di bahan program itu masih punya sayang. Oh gitu. Jadi mikirnya ini 2-3 tahun ke depan itu harganya sudah sekian, kalau saya jual sekian, itu perhitungan hanya seperti itu. Tapi ada kalangan-kalangan yang sifatnya itu dia mencari pendapatan untuk sehari-harinya. Jadi begitu dapat untung 100-200 lepas, cari lagi lepas, itu kalau mau gitu ramai sekali. Gitu. Dan itu nanti akan dimulai kira-kira dari semangat tahun 2022 Om? Tahun 2022 insya Allah Kediri akan menggelar kontes nasional. Itu dia ya. Nasional ya, insya Allah kita mendatangkan bonsai-bonsai terbaik yang ada di Indonesia. Di Indonesia Om? Jadi Kediri harus muncul itu tahun depan ya. Oke. Semoga bisa sukses Om, dan kita akan lihat-lihat nanti Om ya bagaimana koleksi yang ada di sini. Jadi kalau misalnya nanti ada orang yang belajar di sini kemudian mereka mau beli di sini, kasih peluang Om ya? Bisa. Ini gitu ya? Kalau galeri pribadi saya itu Cafe Bonsai. Cafe Bonsai. Bosque. Saya dengar taman atau lahannya cukup luas di sini Om. Kalau yang di sini ini milik pribadi saya ya. Ini sekitar 30 ru. Tapi saya isi berapa ini Om? Ini bonsai. Ya, kalau 100 ya ada. Ada 100-an ya. Kalau saya nyewa itu ada setengah hektar lah. Semua bonsai Om?
Ya, di Nggora sama di sebelah itu ada 100 ru. Yang di Nggora itu 250 ru, jadi setengah hektar. Oke, koleksinya dari bahan fikus tuh bagus sekali ya. Ini ada lagi nih. Ini sudah usia sekitar berapa Om? Kalau ini baru 5 tahunan. 5 tahunan. Jadi rata-rata 5 sampai 10 tahun ya Om ya. Tuh lihat lagi di sini. Tuh ada yang besar tuh. Wow. Bagus juga ini. Luar biasa. Nah, ini koleksi-koleksi yang dimiliki oleh Pak Edi Yuwono. Nah, ini. Jadi pemirsa bisa datang ke lokasi ini. Lokasinya di Desa Gogorante. Nah, nanti kita akan bantu lokasinya supaya teman-teman yang hobi bonsai khususnya di Kabupaten Kediri bisa melihat tuh koleksi-koleksi yang ada di tempat ini. Ini sudah dikembangkan 8 tahun yang lalu dan harapannya bisa terus berkembang. Ya, semoga kita bisa melihat pengembangan dari bonsai Kabupaten Kediri ya. Dan tentunya akan membawa nama baik dari Kabupaten Kediri. Masih banyak hal-hal yang bisa kita perhatikan dari bonsai, bukan hanya nilai tetapi juga seninya, seni merawatnya. Oh ya, ini juara harapan lagi, juara harapan 1 malah tuh. Nih. Ini Om ya. Ini 3 tahun lagi 1 rumah Om. Yang penting jadi rumah. Itu ya. Nah, ini teman-teman sahabat inspirasi, ini Pak Edi sama kami mau lihat-lihat bonsai yang ada di sini. Jadi potensialnya luar biasa dan Pak Edi memberikan peluang untuk kita belajar bonsai, gitu Om ya? Iya, monggo. Kalau saya juga mau belajar nih, cuman nggak tahu nanti gimana belajarnya ya. Ya, semoga kita bisa bantulah teman-teman semuanya mengenal bonsai khas dari Kediri, gitu Om ya? Iya. Oke, siap, mantap. Ini cukup besar. Jadi luar biasa tinggi sekali di sini. Tapi inilah koleksi yang disiapkan oleh Pak Edi sebagai salah satu pelaku dari bonsai. Ini yang unik ini apa namanya Om? ya, ini Santigi. Santigi ini monster ya, monster karena size-nya sangat jumbo sekali. Jarang ini ada ukuran sang seperti ini. Ini usia berapa Om? Mungkin ratusan tahun Mas, Ratusan di tahun. alamnya. Oh, di alamnya sana. Kalau di tempat saya ya sekitar 7 tahunan. Oh gitu ya, sampai segitu ya. Luar biasa nih pemirsa. Dapatnya ya sudah segini. Jadi kalau seandainya ini dijual nilainya berapa? Ya sekitar 50 ke atas. 50 juta ke atas. Satu mobil Agia gitu ya. Tapi bagi mereka yang suka bonsai, ini bukan menjadi satu harga sebuah ukuran, karena hobi itu nggak ada ukurannya Om ya, nilainya ya. Yang penting kita bisa menikmati, bisa seneng dengan hobi yang kita nikmati. Inilah koleksi-koleksi yang luar biasa dari Pak Edi. Nanti masih banyak yang lain Om ya. Iya. Oke. Kita lihat lagi ya.
Ini salah satu, oh ya ini ada salah satu pengunjung di sini. Kita coba tanya ya. Halo, selamat pagi Om. Pagi. Boleh tahu namanya? Avandi. Pak Avandi. Om apa Pak? Pak aja. Pak Avandi kenapa ini ada di tempatnya Pak Edi Yono? Lagi apa nih Om? Ya lihat-lihat. Saya kan juga seneng melihat-lihat bonsai. Oh gitu? Iya. Oh, sudah lama hobi bonsai Om? Ya lumayan lah. Lumayan? Hanya penggemar tapi bukan hobi. Oh gitu ya? Iya. Apa yang menarik dari tempat ini Om? Ya apa ya? Koleksinya banyak? Koleksi banyak, terus melihat itu perasaan seneng. Oh gitu ya? Iya. Sambil nikmati bonsai gitu Iya. ya? Terus kira-kira nanti ada yang menarik enggak dari bonsai-bonsai yang ada di sini? Ya Buat Om? sebenarnya banyak. Banyak gitu ya? Tapi ya lihat kantongnya lah. Iya. soalnya Lihat kantongnya? Iya. Tapi pada prinsipnya suka ya Om ya untuk suka bonsai? sekali. Iya. Berarti di tempat ini punya ciri khas bonsai, Iya. begitu? Iya. Ciri khasnya dari apa sih Om? Kalau boleh tahu dari pengamatan jenengan? Ya seni ini apa ya, pembesaran akar dan sebagainya itu menarik sekali. Gitu ya. Iya. Dan sama Pak Edi Yono juga dikasih ilmunya gitu Om ya? Ya sedikit-sedikit sudah ada. Sudah ada gitu ya. Iya. Jadi Pak Edi juga nggak pelit tentang ilmunya ya? Enggak ya. Pemupukan juga. Ya pemupukan, cara merawat. Gitu ya. Sering kesini berarti Om ya? Ya sering. Sering gitu ya. Oke lah, terima kasih. Semoga nanti bisa nikmati. Salah satu bisa diambil bawa pulang gitu Om ya. Ya sama-sama. Terima kasih. Oke, makasih Om ya. Nah demikian pemirsa liputan kami, sahabat inspirasi semuanya. Kita sudah ketemu dengan Pak Edi Yono. Kita sudah lihat beberapa koleksi bonsai dan di sini ada ratusan ya, bahkan disiapkan lagi nanti ribuan di lokasi yang lain yang berbeda. Ini menambah semangat dan sukacita kita bagaimana Kediri punya potensi yang luar biasa dari bonsai gitu ya. Nah sahabat inspirasi, semoga ini bisa memberikan semangat bagi kita semuanya bagaimana kita bisa terus berkarya dalam bidang tertentu. Nah khususnya bonsai kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat, ambil sisi positifnya bagaimana kita bisa terus berkarya dan menghasilkan karya yang luar biasa sehingga bisa berdampak secara ekonomi. Sekian liputan kami, salam inspirasi.